Baik yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana 'idan li'awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, itu kurang lebih bacanya. Qala Isa bin Maryam, dikaitkan sama ayat yang sebelumnya, di mana umat atau kaumnya Nabi Isa yang bernama Hawariyun. Di Hawariyun itu adalah murid-murid beliau, sedangkan umatnya adalah Bani Israil. Jadi Al-Hawariyun atau umat Nabi Musa meminta kepada Nabi Isa, agar diturunkan ma'idah, hidangan dari langit. Untuk apa? Untuk aidah. Di kalimatnya di sini agar mereka dengan hidangan itu bisa makan. Kemudian agar hati mereka menjadi tenang dan tentram, sehingga mereka semakin yakin akan kebenaran Nabi Isa, ya. Dan mereka bersaksi bahwa mereka menyaksikan kebenaran terhadap mukjizat Nabi Isa. Nah, kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Isa bin Maryam, berdoa Nabi Isa bin Maryam, Rabbana, ya Tuhan kami, anzil alaina, turunkan untuk kami atau turunkan kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan, ya, turunkan kepada kami hidangan dari langit, ya, yang hari turunnya takunu lana 'ida, akan menjadi hari raya bagi kami, ya, li awwalina wa akhirina, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami. Wa ayatan minka, dan merupakan tanda kebesaran darimu ya Tuhanku atau ya Tuhan kami. Warzuqna, dan berikanlah kepada kami rezeki. Wa anta khairur raziqin, karena Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana, sebaik-baiknya memberi rezeki. Ini doanya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diminta oleh umatnya untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hidangan dari langit, yang tujuannya adalah agar mereka mendapatkan makan makanan dari langit itu, agar hati mereka menjadi tenang dan tentram, sehingga mereka semakin yakin akan kebenaran Nabi Isa. Maka kemudian Nabi Isa berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah untuk kami atau kepada kami hidangan dari langit, ya, hidangan dari langit, takunu lana 'ida, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Jadi takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina. Begitupun bagi orang-orang, yakni maksudnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang ini, yang ada pada saat kami berdoa, maupun wa akhirina, menjadi hari raya bagi orang-orang sesudah kami. Dan juga ma'idah itu agar menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat ternya sebagai tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah. Dan berikanlah kepada kami rezeki, karena Engkaulah sebaik-baiknya memberi rezeki. Nah, ini doa kita nih. Ini bisa salah satu kita pakai.
Misalnya kita minta mohon kepada Allah apapun, ya Rabbana anzil alaina rahmatan, diganti itu, ya Allah turunkan kepada kami rahmat. Tambah lagi, warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berikan kepada rezeki karena Engkau sebaik-baiknya memberi rezeki. Tambah lagi, Rabbana anzil alaina barakatan minas samai wal ardh. Bisa begitu, tambah kita ubah-ubah. Tapi poinnya, Nabi bisa memohon kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diturunkan khilanan atau ma'idah sebagaimana diminta oleh umat. Ya. Kemudian qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Qala Allah berfirman, inni munazziluha 'alaikum, sesungguhnya kami akan menurunkan Maidah itu untuk kalian. Jadi kata Allah, kami akan menurunkan Maidah itu bagi kamu, bagi kalian, wahai Nabi Isa dan kaumnya. Faman yakfur ba'du minkum, barang siapa yang ingkar di antara kamu sesudah ini, sesudah Maidah itu turun, ya, fa inni, maka sungguh aku u'adzibuhu, akan mengazabnya, azab dengan azab, la u'adzibuhu, yang tidak pernah kami azab dengan azab itu, ahadan, seorang pun, minal alamin, di seluruh dunia ini. Jadi kita kata Allah tuh. Makanya kalau kafir ingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi Isa sesudah turunnya hidangan itu, kemudian kafir, nggak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa, maka kata Allah, Allah akan mengajabnya dengan ajab yang belum pernah diturunkan kepada seseorang pun dalam kehidupan dunia ini. Nah, itu ancaman Allah kepada Bani Israel, kepada orang-orang yang kafir di antara umat Nabi Isa. Jadi yang macam-macam itu. Jadi mereka minta turun hidangan dari langit, kemudian Nabi Isa berdoa, kemudian Allah turunkan hidangan itu. Maka setelah turun hidangan itu, kalau ada orang yang kafir, maka Allah siksa dengan siksaan yang tidak pernah Allah berikan atau belum pernah Allah berikan siksaan itu kepada seseorang pun dalam kehidupannya. Nah, ngeri ya? Ngeri nggak? Ngeri banget. Siksaan Allah yang belum pernah diberikan berarti sangat-sangat banget gitu kan. Nah itu. Kemudian selesailah kisah tentang Maidah, tentang turunnya hidangan dari langit yang kemudian diabadikan dalam surat Al-Maidah. Jadi surat Al-Maidah ini yaitu surat yang dijelaskan di dalam ayat 113 sampai 115. Jadi itu berkaitan dengan Al-Maidah. Jadi kalau ditanya surat Al-Maidah itu surat apa? Surat tentang Allah menurunkan hidangan dari langit. Adanya pada ayat yang berberapa? Adanya pada ayat 113 sampai 115. Nah itu jawabannya gitu. Tapi kalau pada ditanya, adalah Al-Maidah adanya di ayat yang berapa dalam surat Al-Maidah? Ayatnya adanya pada ayat yang 113 sampai 115 yang membicarakan tentang Al-Maidah. Al-Maidah dan minas sama. Lalu masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu ayat yang 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahin min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam,
wahai Isa bin Maryam, a'anta, apakah engkau kulta yang berkata linnasi kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummiya dan ibuku ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu seolah-olah berkata kepada Nabi Isa Anggor, wahai Isa, engkau yang memerintahkan kepada umatmu untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku, kata Allah gitu, teguran. Jadi kalimat ini seperti teguran, tapi padahalnya bahasa-bahasa kinayah sembilan untuk orang yang kafir, untuk orang yang menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Kan ada di dalam agama lain yang mengatakan ada Tuhan Isa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Maryam. Jadi Isa dijadikan Tuhan, Siti Maryam diberikan Tuhan. Nah, ditegur sama Allah, wahai Isa, engkau yang memerintahkan umatmu untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku, sebagai dua Tuhan selain aku, dan kalian ini. Allah, maka menjawab Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Gak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan yang hak. Jadi begitu kalimatnya tuh. Jadi gak mungkin aku mengatakan sesuatu ucapan yang bukan ucapan yang hak, yang benar. Ucapan yang benar adalah ucapan yang diperintahkan sama Allah. Gak mungkin aku mengatakan demikian seperti itu. Kata Nabi Isa, ya Allah, tidak mungkin saya mengatakan itu ya Allah. Tidak mungkin saya mengatakan sesuatu yang bukan perkataan yang benar darimu ya Allah. Nah, kalau dalam bahasa itu begitu, maka bahasa apa? Kemudian in kuntu qultu faqad alimta, jika aku mengatakan demikian, maka engkau pasti maha mengetahui. Kalau aku berbohong atau aku mengucapkan sesuatu, engkau yang lebih tahu tentang ucapan aku. Gak mungkin aku berdusta. Ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsi. Engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui sesuatu pun tentang apa yang ada padamu ya Tuhanku. Itu kalimat yang pertama. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Ini seolah-olah dialog Allah dengan Nabi Isa. Jadi seolah Allah bertanya kepada Nabi Isa gara-gara banyak umatnya yang menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah. Dalam ada keyakinan dan agama yang Trinitas, ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Maryam. Nah, ditegur sama Allah, Isa, kau yang menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain aku nih. Mereka kata Nabi Isa, maha suci, maha suci artinya maha esa, tidak ada saingan, maha tunggal, maha bersih, gitu saja. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Tuhanku. Tidak mungkin aku mengatakan itu. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan kebenaran. Jika aku mengatakan itu, maka engkau yang lebih mengetahui terhadap perkataanku. Engkau yang maha mengetahui segala apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui sedikit pun tentang dirimu. Engkaulah yang maha mengetahui tentang segala hal yang gaib. Nah, itu jawaban Nabi Isa terhadap pertanyaan Allah tentang apakah Isa dan ibunya itu adalah Tuhan. Maka dijawab oleh Nabi Isa, bukan. Gitu. Itu bukan perkataan Nabi Isa. Kemudian ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Jadi aku tidak pernah
mengatakan kepada mereka kecuali perkataan yang diperintahkan Allah kepada Nabi Isa. Apa tuh? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Nah, ini perkataannya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, gitu. Jadi Nabi Isa tidak pernah mengucapkan kepada umatnya perkataan bahwa dirinya dan ibunya adalah Tuhan. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada umatnya adalah segala apa yang diperintahkan Allah. Apa inti dari perintah Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa? Agar menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di kalimatnya gini, hai Musa, hai Isa, apa yang kau ucapkan kepada umatmu? Apakah kau mengatakan bahwa sembahlah dirimu dan ibumu, bukan menyembah aku? Maka kata Nabi Isa, tidak ya Tuhanku, aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku, sembahlah ibuku, tetapi aku mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Gitu kalimat itu. Jadi tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, ibuku adalah Tuhan. Sembahlah aku, sembahlah ibuku. Tapi aku mengatakan sembahlah Tuhan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kalimat itu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi kata Nabi Isa, aku yang menyaksikan ya Allah, aku sebagai saksinya. Aku tidak pernah mengatakan itu. Itu kalimatnya. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Nah kemudian, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kalimatnya menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya Tuhanku, aku tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan perintahmu. Apa perintahmu? Yakni bahwa engkau memerintahkan kepadaku agar aku menyembahmu, agar umatku menyembahmu, dan engkau, ya, dan aku menjadi saksi atas apa yang terjadi, yang aku lakukan, yang aku ucapkan kepada umatku selama aku masih hidup. Tetapi ketika engkau mewafatkan aku ya Allah, ya Tuhanku, maka engkau yang mengawasi mereka. Aku tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Maka setelah meninggalku, setelah aku wafat, setelah aku diangkat, karena bisa kan diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, setelah aku tiada dalam kehidupan dunia ini, maka kupasrahkan kepadamu sebagai yang mengawasi mereka. Apakah mereka menyembahmu atau mereka kafir, maka engkau yang mengawasi. Engkau akan kupasrahkan kepadamu ya Rabb, dan engkau ya Tuhanku maha menyaksikan atas segala sesuatu kehidupan ini. Jadi seolah-olah ini kalimat katakan, ya Allah ya Tuhanku, ketika aku hidup, persaksikan bahwa aku hanya mengucapkan, perintahkan kepada umatku akan menyembahmu, bukan menyembahku dan menyembah ibuku. Aku bahkan menjadikan saksi. Tetapi ketika engkau sudah mewafatkan aku ya Tuhanku, maka semua kupasrahkan kepadamu. Engkau yang akan mengawasi tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Dan aku yakin engkau adalah maha menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang luput satupun dari apa yang terjadi dalam kehidupan ini setelah meninggalku. Nah, salah lagi kita sudah bisa berkata, menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan di ayat yang 118. In tu'adzibhum fa innahum 'ibad. Jika engkau ya Tuhan, engkau mengazab mereka, maka mereka itu hamba-Mu ya Allah. Kalimatnya begitu.
wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi jika engkau mengampuni dosa dan kesalahan mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi seolah-olah begini Nabi Isa itu, ya Allah, ya Tuhanku, mereka itu umatmu juga ya Allah. Jika engkau mengajar mereka, mereka itu hamba ya Allah. Oleh karenanya, ampuni ya Allah, ampunilah ya Tuhanku terhadap kesalahan, dosa dan kesalahan mereka. Karena engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini bahasa cantik dan sekali. Jadi kalau itu begitu, kayak contoh begini, kita punya anak, misalnya, kita punya anak kita bandel. Misalnya kita bilang begini, atau adik kita punya adik kita bandel, ada orang tua kita, anak kita melakukan kesalahan. Karena kita sebagai kakak, ayah, jika ayah hukumnya, dia itu pun tahu ya Allah, ya ayah. Tetapi jika engkau memaafkan kesalahannya, maka engkau maha kuasa, maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya, ayah sudah memaafkanlah. Gitu kalimatnya. Ampunilah ya Allah, ya Rahman. Kalau kita kepada Allah, kata Nabi Isa, ya Allah, ampuni ya Allah dosa dan kesalahan mereka. Karena engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ada seolah-olah begitu. Tetapi kalimat di sini, wa'in, jikalau engkau mengampuni mereka, engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi kalimat rayuannya halus gitu kalimat. Tapi intinya mah, ya Tuhan, jangan kau ajar. Akhirnya Nabi Isa membela umatnya, sangat membela umatnya. Walaupun sudah berdosa, mohon kepada Allah untuk diampuni. Tuh, luar biasa Nabi Isa. Nah, dilanjutkan. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenaran. Jadi kalian begitu. Allah berfirman, hada yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Allah berfirman, inilah hari di mana orang yang benar akan memperoleh manfaat dari kebenarannya. Artinya orang yang melakukan kebenaran, kebaikan, dia akan mendapatkan pahala. Apa? Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, yang abadi di dalam surga itu selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha atas pemberian Allah kepada mereka. Dan Allah ridha kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Dzalikal fawzul 'azim, itulah keberuntungan yang besar, yang luar biasa. Jadi nanti di akhirat ini berbicara tentang nanti di akhirat. Jadi seolah-olah pada saat nanti itu, ketika di yaumul ba'ats, hari berbangkit, hari dimintai pertanggungjawaban, kemudian nanti Nabi Isa seolah akan ditanya, nanti itu kejadian yang akan datang pada alam berikutnya, bukan sekarang, tapi itu digambarkan seolah-olah terjadi sekarang. Pada hari kiamat, hari saat orang dihisab, saat orang dimintai pertanggungjawaban, Nabi Isa dipanggil sebagai saksi. Karena nanti akan didatangkan semua rasul sebagai saksi. Di dalam ayat sebelumnya sudah disebutkan bahwa Allah akan mendatangkan setiap rasul-rasul yang menjadi saksi. Nah, ketika Nabi Isa itu dipanggil oleh Allah untuk dipertanyakan tentang kerisalahan dan umatnya, maka ditanya Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, dimulailah dari sini, dari ayat yang 116-nya. Wahai Isa, engkau yang menjadikan, yang memerintahkan kepada umatmu untuk menyembahmu dan ibumu, bukan menyembah aku. Kenapa? Karena umat Nabi Isa sekarang dia menyembah Nita sapi, menyembah Tuhan Allah, Tuhan Isa dan Tuhan Maryam.
Trinitas. Nah ditanya nanti di akhirat sama Allah, wahai Isa, engkau harus tanggung jawab. Umatmu telah menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku. Engkau yang memerintahkan itu, wahai Isa. Maka kata Nabi Isa, suci itu ya Allah, suci itu ya Rahman. Demi Allah, demi dirimu, demi zat yang menciptakan aku, ya Allah, ya kamu ya Allah, aku tidak pernah memerintahkan itu. Aku tidak pernah memerintahkan kecuali yang hak. Apa itu? Yakni agar mereka menyembahmu, hanya menyembahmu. Nah kemudian, dan engkau ya Allah, engkau maha mengetahui apa yang telah aku lakukan, maha mengetahui apa yang pernah aku lakukan, yang ada dalam diriku, yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan aku tidak tahu apa-apa tentang dirimu ya Rahman. Dan engkau lah maha mengetahui segala sesuatu yang baik. Kalimatnya begitu. Nah kemudian kata Nabi Isa, ya Allah, aku hanya mengatakan apa yang kau perintahkan kepadaku. Ya, aku hanya mengatakan sesuatu yang hanya kau perintahkan kepadaku, agar hanya menyembah Allah, menyembah diri, dan aku yang menjadi saksi atas apa yang aku lakukan dan aku perbuat. Dan ketika aku sudah tiada, engkau yang menjadi saksi ya Allah, engkau yang mengawasi mereka, engkau yang maha mengetahui mereka. Kalau mereka sekarang menyembah, menjadikan aku sebagai Tuhan, engkau lah yang maha kuasa. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, itu pun mereka itu hamba-Mu ya Allah. Jika mereka engkau ampuni, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka kata Allah, hari ini, hari kiamat, hari berbangkit, hari hisab, maka pada hari inilah orang yang benar akan merasakan, menikmati apa kebenaran yang dilakukannya. Orang yang benar imannya, benar amal, maka pada hari ini akan menikmati hasil. Apa dia? Yakni bagi mereka surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang abadi mereka selama-lamanya. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho dengan ketetapan Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa man fihi. Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan kerajaan di bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa akan segala sesuatu. Nah, itu apa? Kurang lebih makna yang terkandung di dalam ayat 114 sampai 120 surat Al-Maidah. Maka kesimpulannya, satu, ini berbicara tentang Nabi Isa. Kesimpulannya, Allah menurunkan Maidah, hidangan dari langit kepada Nabi Isa dan umatnya agar mereka menjadi tenang dan yakin terhadap kerisalahan Nabi Isa alaihissalam. Nah kemudian kalau orang yang ingkar terhadap itu, sesudah Allah menurunkan Maidah dari langit, maka Allah akan azab dengan azab yang tidak pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Itu kalimatnya. Kemudian nanti di hari kiamat, semua Rasul, semua Nabi akan dihadirkan untuk dipertanyakan tentang kerisalahan dan kenabiannya. Dan ketika Nabi Isa nanti dimintai oleh Allah pertanggungjawaban, maka pertanyaan yang Allah lontarkan kepada Nabi Isa adalah tentang apakah Isa merintahkan dirinya untuk dijadikan Tuhan serta ibunya. Maka Nabi Isa menjawab, Nabi Isa tidak pernah memerintahkan dia dijadikan Tuhan. Jadi kalau sekarang ada yang menuhankan Nabi Isa dan Siti Maryam, berarti orang ini sudah kafir. Maka kalau kafir, apa ancamannya? Azab yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun atau seseorang pun dalam kehidupan alam semesta ini dan kehidupan dunia.
Nah, esensi ini adalah bahwa semua pada hari akhir nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang benar maka dia akan mendapatkan kenikmatan manfaat dari kebenaran, yakni surga. Orang yang salah, orang yang keliru, orang yang memutarbalikkan kebenaran, maka dia akan mendapatkan azab, yakni azab neraka yang abadi, yakni neraka jahanam. Maka kesimpulan terakhir ditutup dengan kepunyaan Allah lah kerajaan langit, bumi dan apa yang di antara keduanya. Allah adalah maha kuasa akan segala sesuatu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Saya masih ya Pak, menanya yang hidangan dari langit itu berupa makanan langsung bisa dimakan. Iya, makanan yang bisa dimakan. Ada beberapa keterangan makanan-makanan yang disukai oleh umat Nabi Isa. Mereka makan, benar-benar turun makanan itu ada. Sebagaimana mukjizat, sebagaimana karunia Allah diberikan kepada Siti Maryam. Jadi sebelumnya pun Siti Maryam sudah diberikan itu. Ibunya Nabi Isa itu ketika di mihrab, setiap kali Allah memberikan makanan kepada Siti Maryam, sehingga kemudian ditanya oleh Nabi Zakaria. Jadi setiap ulama dakhala 'alaiha wajada fiha. Jadi setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, maka dia selalu mendapat makanan. Maka ditanya, dari mana ini? Hada min indillah. Ini dari Allah. Makanya ketika Nabi Isa meminta hidangan, turunlah hidangan itu dari langit, yaitu pun adalah mukjizat yang luar biasa, sebagaimana pernah terjadi kepada ibundanya Siti Maryam. Jadi apakah hidangan berbentuk makanan? Iya, berbentuk makanan. Makanan yang disukai, yang biasa dimakan oleh umat Nabi Isa alaihissalam dan kaumnya pada saat itu. Jadi itu benar-benar turun dari Maidah itu. Adapun bentuk maidahnya kan kita makanan orang-orang terdahulu kan beda-beda. Ya, makanan orang-orang terdahulu, orang Arab sama orang Indonesia kan beda. Kalau di sana mungkin gandum di kita, ya nasi. Kalau di sana mungkin daging-dagingan, ya kalau di kita mungkin ya ubi-ubian gitu. Jadi benar-benar turun dari langit. Nanti itu dijelaskan dalam hadis, ada dalam hadis dijelaskan. Mungkin bukan hadis sebenarnya, ada dijelaskan dalam beberapa keterangan-keterangan yang adalah dalam kitab-kitab terdahulu. Ada keterangannya tentang jenis-jenis makanan yang diturunkan Allah pada saat peristiwa Maidah. Tapi bagi kita tak terlalu penting tentang makanan itu. Bagi kita pentingnya adalah maha kuasanya Allah. Maha kuasanya Allah, ketika Allah berkehendak maka pasti akan terjadi. Bila Allah syai'an ayyakula lahu wa apabila Allah berkehendak kepada sesuatu perkara, maka dia cukup mengatakan jadi, maka jadilah perkara. Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.